Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Dimanapun kita semua berada, malam hari ini sungguh bersyukur. Ini adalah hari Rabu terakhir di tahun 2022 ini. Mari sama-sama kita mau bersyukur sebelum kita mendengar pesan dan sedikit renungan dari Bapak Gembala kita. Mari kita mengucap syukur pada Tuhan. Haleluya Yesus, terpujilah namamu Bapa yang baik. Kami sungguh bersyukur Tuhan di malam yang indah ini kami boleh menghadap hadirat-Mu yang kudus. Malam hari ini kami naikkan syukur kami kepadamu Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa menyertai kami sepanjang tahun ini hingga kami hampir menyelesaikan tahun ini dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk karya-Mu, untuk pekerjaan tangan-Mu yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Kami mau menaikkan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan, untuk mensyukuri segala apa yang telah Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih Bapak yang berkasih. Haleluya. Kita akan pujian, memberikan syukur. Setiap waktu Kau perhatikanku, Kau Bapa yang setia, menjagaku, Kau angkatku bila ku jatuh, Kau menopangku, berikan syukurku buat kebaikanku. Ku berikan syukurku buat pertolonganmu, yang Kau jadikanku berharga di mata-Mu. Kau Bapa yang baik, ku mengasihi-Mu. Kau Bapa yang setia, Kau Bapa yang setia, selalu menjagaku, menjagaku,
Kau sungguh baik, Kau sungguh baik dalam hidup kami. Berikan syukurku buat pertolonganmu, sebab Kau jadikanku berharga di matamu. Kau Bapa yang baik, ku mengasihimu. Kau Bapa yang baik, ku mengasihimu. Sekali lagi katakan Dia Bapa yang baik. Kau Bapa yang baik, ku mengasihimu. Dia sungguh baik untuk kita semua Bapak Ibu Saudara. Dan malam hari ini, sebelum kita bersyukur bersama, kita mau mendengarkan renungan dari Bapak Gembala. Kita mau sambut bersama-sama kebenaran firman Tuhan untuk menguatkan kita dalam kehidupan kita menyongsong tahun. Waktu dan selanjutnya saya serahkan kepada hamba. Baik, puji Tuhan, shalom saudaraku yang dikasih di dalam Tuhan. Kita hari ini masuk di menjelang tahun baru, tetapi juga kita pasca Natalan. Tentu hangatnya suasana Natal memberikan euforia tertentu bagi kita. Ada yang mungkin begitu bersuka cita, tetapi ada juga yang mungkin kelelahan. Nah saudara, tapi ada juga yang merasa dengan Natal ini saya lebih berjasa, saya lebih hebat, saya lebih, kalau tidak ada saya maka Natal ini tidak bisa. Nah saudara, mari hari ini kita akan belajar bersama-sama dari Focus on God bagian yang kedua, yang akan kita pelajari, dilanjutkan apa yang hari pada waktu Natal, bahkan hari Minggu kita dari tamu juga Focus on God juga. Tapi hari ini kita akan belajar bersama-sama tema yang baru yang Tuhan mau ajarkan bagi kita, bagaimana kita menyikapi kehidupan ini ke depan. Ada satu ayat di peristiwa Natal ini yang setelah Yesus melayani, ada kalimat yang begitu indah yang disampaikan Tuhan tentang seorang yang kadang terlupakan bagi kita, ya. Yang diceritakan hanya peristiwa orang-orang yang ada pada hari Natal kemarin. Tapi sebenarnya ada satu orang lagi yang kadang kita tidak pernah mengkhotbahkan pada peristiwa Natal. Siapa orang itu? Yohanes Pembaptis. Alkitab bilang begini, Yesus pernah berkomentar tentang Yohanes Pembaptis. Ceritanya juga nggak panjang kok, dia mati dengan mati yang sangat menyedihkan karena dia harus dipancung atau dipotong lehernya. Nah, dia bilang begini, aku berkata kepadamu, di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, perhatikan, di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, jadi dari semua perempuan yang melahirkan, tidak ada seorang pun yang lebih besar dari Yohanes.
Mungkin ada orang hebat, mungkin ada orang terkenal, mungkin ada orang, wah dia keren banget. Tapi Alkitab bilang tetap tidak ada yang lebih hebat dari Yohanes. Nah, kita akan belajar hari ini sebenarnya di mana sih kebesaran Yohanes. Dari cara berpakaian, dia pakaiannya dari bulu, dari kulit, dan juga makanannya juga bukan makanan pizza, bukan makanan hamburger, bukan makanan yang hebat-hebat. Alkitab bilang dia makanannya dari buah belalang dan dari madu hutan. Nah, saudara, di mana kebesaran Yohanes Pembaptis ini? Ternyata Yohanes Pembaptis kebesarannya itu mengapa? Karena dia menjadi pembuka jalan bagi kedatangan Yesus Kristus. Dia menjadi membuka jalan, dia menjadi pelopor untuk Yesus hadir ke dunia ini. Ketika Pak Presiden mau ke IKN, maka sudah ada pelopor dulu yang membuka jalan untuk bisa Presiden itu sampai ke sana. Yang hari ini juga tidak tercatat, paling orangnya bilang dulu saya loh yang buka jalan ini. Ya, seperti orang yang tukang bangunan, mengerjakan bangunan yang besar kan tidak pernah dinilai itu. Yang bangun siapa, tukangnya, peladennya siapa gitu kan, pemiliknya saja, pemborongnya yang paling terkenal. Nah, perhatikan dalam konteks pembaca Injil Markus, saudara. Nah, Yohanes Pembaptis itu digambarkan sebagai utusan raja yang berjalan mendahului, mempersiapkan sang raja itu datang. Begitu raja itu datang, maka dia tidak lagi berfungsi. Nah, jadi pelayanan yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis ini walaupun singkat tetapi sangat efektif. Jadi perhatikan, pelayanan pekerjaan yang menyenangkan hati Tuhan bukan dinilai dari lamanya sebenarnya. Ada yang begitu pendek tapi sangat berkenan di hadapan Tuhan, ada yang panjang tapi biasa-biasa saja. Nah, Yohanes Pembaptis ini adalah gambaran orang yang begitu efektif ya. Kenapa? Karena ia menggenapi panggilannya. Dia betul-betul rindu menggenapi panggilannya, dan dia berdiri di bait Allah. Dia tidak berdiri di bait Allah. Dia bukan menjadi orang yang hebat dalam satu gedung yang megah, yang kemudian bisa dikenal, di mana-mana dia menjadi terkenal. Tidak. Saudara, perhatikan. Tetapi perhatikan di situ, dia tinggal di padang gurun. Tempat yang tidak terpikirkan, bahkan mungkin tidak dinilai oleh orang. Kalau ini berbicara tentang pelayanan, mungkin pelayanan tidak kira. Kalau ini bicara tentang pekerjaan, tentang yang kita kerjakan, kadang orang mungkin tidak menilai pekerjaan kita. Tetapi saudara perhatikan, ia membuat orang yang tinggal di pusat agama itu justru datang berlomba-lomba untuk bertobat. Bahkan orang Farisi, orang Saduki datang kepadanya untuk dibaptis. Dari sini kita ingin melihat bahwa bicara tentang Yohanes Pembaptis sebenarnya bicara tentang ketaatan hati, tentang bagaimana dia fokus kepada panggilan Tuhan. Berapa banyak orang tidak bisa berjalan, berapa banyak orang tidak mau bergerak karena seringkali terbelenggu oleh keadaan, baik itu dalam pelayanan, dalam usaha, dalam apapun juga, sehingga dia tidak pernah mau bergerak. Nah, ini yang kita akan belajar di malam minggu yang akan datang, tentang bagaimana kita bisa fokus kepada Tuhan dan menghasilkan sesuatu yang besar. Saudara bisa bayangkan, dia bukan orang hebat, dia tidak ada di istana, dia tidak ada di bait Allah yang besar, tetapi dia ada di padang gurun. Saudara bayangkan, penggede-penggede, orang-orang hebat itu datang dibaptis ulang oleh seorang yang dipakai Tuhan dengan luar biasa, yang menurut kacamata manusia tidak ada nilainya. Mari kita mau belajar. Mungkin hari-hari ini kita juga minder, hari-hari ini mungkin kita juga tidak bisa bergerak, hari-hari mungkin kita merasa kita terkungkung. Ayo kita belajar. Dan dia betul-betul sukses di situ. Tapi yang hebat adalah setelah kesuksesan pelayanannya itu, saudara perhatikan, dia tidak menjadi sombong, dia tidak menjadi angkuh, tetapi dia mengetahui betul, dia memiliki sikap tahu diri. Perhatikan, memiliki sikap tahu diri. Alkitab bilang begini, sesudah aku akan datang ia yang lebih berkuasa daripadaku, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak.
Dia tidak bilang, aku hebat loh, tanpa aku Yesus gak bisa, tanpa aku ini gak bisa. Saudara perhatikan, ini mari kita merenung dalam peristiwa ini. Berapa banyak orang-orang ini yang baru sukses sedikit saja, kesombongannya sudah mulai muncul. Makanya ketika ada yang bertanya kepada saya, apa sih yang membuat orang bisa berubah di dalam hidupnya? Apakah penghasilannya? Apakah kedudukannya, posisinya? Bukan, gaya hidupnya. Gaya hidup seseorang akan mengubah. Ketika dia gajinya 1 juta, dia cukup dengan 1 juta itu. Tetapi ketika gajinya naik menjadi 1,5, tidak ada sisa, harusnya kan dia sisa 500. Kenapa? Dia nggak punya sisa. Mengapa? Gaya hidupnya berubah. Ketika gajinya 10 juta, gaya hidupnya berubah, maka tidak ada sisa lagi. Saudara perhatikan, tapi Yohanes mulai menyadari bahwa semua kesuksesan itu datang dari Tuhan. Bahkan apa yang dia lakukan itu untuk Tuhan. Makanya dia katakan, seorang nanti yang datang sesudah aku datang, ia akan datang yang lebih berkuasa. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak dapat. Ini yang luar biasa. Jadi Yohanes Pembaptis dia menempatkan diri sebagai seorang utusan yang sejati. Yang kita bisa kerjakan, kita melakukannya untuk apa? Supaya Tuhan dipermuliakan di dalam dan melalui hidup kita. Peristiwa Natal yang sudah kita lakukan, pelayanan, pekerjaan Natal itu bukan menjadi satu kebanggaan kita, tapi yang terpenting adalah bagaimana Yesus dipermuliakan. Demikian juga menyambut tahun yang akan datang. Yesus datang yang pertama kali sebagai bayi kecil yang tidak berdaya, tapi nanti pada kedatangan yang kedua dia akan datang sebagai raja yang berkuasa. Untuk itu mari kita belajar untuk menjadikan orang-orang seperti kita yang betul-betul menjadi utusan yang sejati. Kemanapun kita dipakai Tuhan untuk mengabarkan kabar sukacita, belajar seperti Yohanes Pembaptis, menggenapi firman yang mengatakan dalam Yesaya 40 ayat yang ketiga, ada suara orang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan di padang belantara, jalan raya bagi Allah kita. Mari kita belajar, kita akan mengakhiri tahun 2022, masuk 2023 dengan satu komitmen Tuhan, pakai aku, pakai saya untuk menjadi pembuka jalan, menjadi pelopor, atau kalau mau presiden lewat, pimpinan lewat, ada forader ya namanya ya, yang mengawal itu. Tapi kan tidak pernah dikenal dia hanya mengawal supaya perjalanannya itu baik. Artinya kita menjadi jalan, menjadi sarana supaya Tuhan dikenal melalui hidup kita. Nah saudara, itulah makanya dalam peristiwa Natal dia bukan hanya tokoh yang dilupakan sebenarnya, tetapi Yohanes Pembaptis adalah tokoh yang bersedia dilupakan. Ya, jadi kalau kita sukses, kita berhasil itu karena Tuhan. Dialah Tuhan yang ditinggikan. Ketika kita melewati tahun 2022, ayo kita mensyukuri semua karena Tuhan, sehingga kita bisa bilang Ebenezer di hadapan Tuhan. Padahal Yohanes Pembaptis bukan hanya dilupakan, dialah yang bersedia dilupakan. Walaupun dia itu pelopor. Kalau saudara tahu nyanyian Zakaria ya, nyanyian Zakaria dalam Lukas 1 ayat 76 dan 77, Yohanes itu dilahirkan menjadi perintis jalan bagi Tuhan. Saudara perhatikan, biasanya seorang pelopor itu kan memiliki saham, merasa memiliki saham dan merasa berjasa, mereka ia juga ingin populer. Tapi Yohanes justru berbeda. Yohanes Pembaptis itu berbeda. Dia yang harus semakin bertambah, aku yang harus semakin berkurang. Dia saja yang layak disembah katanya, dan aku di tempat yang paling belakang. Nah justru inilah mengapa bisa demikian, karena Yohanes tahu bahwa dirinya pelopor. Ia menyadari bahwa perhatian umum tidak boleh tertuju kepada dia, tapi tertuju kepada Tuhan. Demikian juga dalam hidup kita. Ketika kita merayakan Natal, kalau kita menikmati kelahiran Yesus lahir di dalam hati kita, tidak lagi tertuju kepada kita yang harus diagungkan, tapi biarlah Yesus yang harus ditinggikan di dalam kehidupan kita. Saudara, itulah kapannya tadi saya katakan Yohanes Pembaptis berkata, ia yang harus semakin bertambah, semakin besar, tetapi aku yang harus semakin berkurang. Mengakhiri tahun 2022 ini, ayo kita berjalan, nengok ke belakang sampai hari ini dan berkata, Ebenezer, semua sampai di sini, semua karena Tuhan. Dan Tuhan yang sudah menolong sampai hari ini, Dia yang akan membimbing kita sehingga kita tetap percayakan semua kepada Tuhan. Yohanes Pembaptis tidak banyak ayat yang tentang dia, yang menceritakan tentang dia. Dari masa kecil sampai masa mudanya itu hanya ada satu ayat saja. Tidak banyak penjelasan tentang dia.
Tidak banyak kisah tentang dia. Ada hanya Yohanes 1 ayat 80 saja bilang begini, adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya, dan ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Artinya dia di padang gurun, dia tidak pernah pergi, tidak pernah menonjolkan diri. Ayat gak banyak, yang dilakukan juga gak tahu. Tapi Tuhan memakai dia luar biasa. Dia misterius memang, tinggal di padang gurun, berpakaian kulit bulu unta, ya, berjubahnya, makan belalang, buah belalang ini dan madu hutan, tetapi dalam dirinya bertumbuh seorang pelopor yang berjiwa besar, yang bisa dipakai Tuhan dimanapun, siapapun kita adalah orang yang bisa dipakai Tuhan. Jadi popularitas itu yang ada, yang kita miliki harus dialih tangankan kepada yang berhak menerimanya. Siapa yang berhak? Tuhan Yesus. Makanya ketika dia sedang berjalan, lalu lihat Yesus, dia langsung bilang begini, lihat anak domba Allah yang akan menghapus dosa dunia. Inilah atau dialah yang kumaksud ketika dia bilang, yang datang daripadaku lebih, yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa. Dia tidak bilang, hei Yesus tolong, sini dong, aku kan pelopor, hormati aku dong. Enggak. Tapi dia katakan, lihat anak domba Allah yang akan mengampuni dosa dunia. Inilah yang sebab ku bilang, dia yang datang dari belakangan daripadaku, dia kemudian daripadaku lebih berkuasa. Saudara, mari kita belajar di Natal ini, menjelang tahun baru ini, mensyukuri Natal ini, kita tetap fokus kepada Tuhan. Mungkin kita sudah menyelesaikan, tapi mari kita terhadap ke depan. Walaupun tragis dari hidup Yohanes memang berakhir di sebuah talam, tetapi pertanyaannya adalah, mengapa Yesus menyebut ia orang yang paling besar? Yang pasti bukan karena ia membuat mujizat, karena tidak ada satupun mujizat yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Yesus memuji Yohanes sebagai orang yang paling besar. Tidak ada seorang pun yang dilahirkan perempuan sebesar Yohanes. Di mana kebesarannya? Kebesarannya ialah terletak pada jiwa kepeloporannya. Saya berharap keluarga besar Philadelphia Family dan semua yang menikmati live streaming ini, ayo tanamkan jiwa dalam hidup kita, jiwa kepeloporan, supaya dimanapun kita berada, biarlah puncak dari ketersinan itu terjadi. Apa yang orang lain lihat dari kita, apa yang orang lain dengar tentang kita, dan apa yang orang lain rasakan dari kita, supaya tanpa pamrih kita juga belajar untuk berseru-seru, mempersiapkan jalan untuk Tuhan. Luruskanlah jalan baginya, sehingga hidup kita menjadi batu sentuhan untuk orang kenal Tuhan, batu lompatan untuk kenal Tuhan, bukan justru menjadi batu sandungan untuk orang mengenal Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita mendatangi dan bersyukur di hadapan Tuhan. Glory haleluya Yesus. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sekali lagi katakan, hidupku menggenapi firman-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu.
inilah kerinduan kami Tuhan. Kami mengucap syukur buat 2022 yang hampir kami lewati. Biarlah apa yang kami alami sampai hari ini memberikan makna yang luar biasa bagi kami, sehingga kami memiliki kerinduan di tahun yang akan datang, di hari-hari yang akan datang. Hidup kami betul-betul menjadi bukti kebesaran-Mu. Apa yang kami kerjakan, apa yang kami perbuat, apa yang kami lakukan, setiap apa yang kami dapatkan, kami akan berkata itulah bukti kebesaran Tuhan. Kami menjadi pelopor untuk orang mendengar tentang Tuhan, untuk orang melihat Yesus, untuk orang merasakan kehadiran Tuhan di dalam dan melalui hidup kami, melalui pekerjaan, melalui apa yang kami kerjakan. Yesus saja yang ditinggikan. Kami tidak layak untuk sombong, kami tidak layak untuk angkuh, karena kami sadar tanpa Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kami bersyukur buat seluruh perayaan Natal yang sudah dikerjakan. Kami sungguh bersyukur buat pertolongan yang hebat di gereja kami, di gereja-gereja yang lain, bahkan di Indonesia ini. Kami bersyukur karena damai Natal ada di seluruh negeri ini Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu. Biarlah Tuhan terus berkati bangsa dan negara kami. Hari ini kami berdoa Tuhan bagi keluarga besar Philadelphia Family. Tuhan berkati dimanapun mereka berada yang menghadapi liburan. Allah berkati mereka semua. Demikian juga bagi anak-anak-Mu yang menikmati live streaming ini. Jadilah Engkau menjadi pusat di dalam hidup kami Tuhan, sehingga apapun yang kami perbuat biarlah dibuat Tuhan berhasil, beruntung dengan segala hal yang baik. Berkati kami yang melayani hari ini. Kami sungguh percayakan semua bukan untuk kami, tapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih. Biarlah kasih anugerah penyertaan pemeliharaan dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai kita, memberkati kita, menuntun kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan, saya kasih dalam Tuhan. Nanti di malam tahun baru juga akan ada renungan yang akan dibagikan, dan juga bersyukur kita akan menyambut di tahun baru ibadah jam 1 kali saja digabung, baik dari Parangtritis maupun di Berubah, sama-sama jam 4 sore disertai perjamuan kudus, pembagian ayat mas, dan kita akan berfellowship bersama. Tuhan Yesus memberkati.